Pemirsa, kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan semakin meluas. Terdapat 2 titik api yang membakar lahan gambut, baik di seputaran jalan tol maupun permukiman warga. Saat ini tim pemadam dari Manggala Agni, BPBD, TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman, namun tim kesulitan mendapatkan sumber air. Menjelang sore dan malam hari, kabut asap di wilayah Ogan Ilir dan sekitarnya semakin pekat dan berbahaya bagi kesehatan. Jarak pandang di tol pun terganggu, baik di tol Palindra dan juga tol Kapal Betung. Sementara itu, pemirsa, akibat kabut asap yang terjadi beberapa pekan ini terdapat 40.000 jiwa warga Sumatera Selatan terkena ispa. Pemerintah setempat sudah mengeluarkan surat edaran bagi pelajar dari PAUD hingga SMP untuk mengurangi jam belajar dan melarang belajar di luar kelas. Bahkan sekolah belajar daring di rumah untuk mencegah semakin banyaknya warga yang terkena ispa. Hingga kini petugas dari TNI, Polri, BPBD Manggala Agni terus berupaya sekeras mungkin untuk mematikan titik-titik api yang masih ada karena kebakaran lahan dan hutan ini adalah penyebab utama dari keluarnya kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan serta dampaknya kepada masyarakat, kami tanyakan langsung kepada reporter TV One di Palembang, ada Syamsul Rizal di sana. Selamat pagi Syamsul, kondisi terkini di Kota Palembang, apakah kabut asap masih cukup tebal atau sudah mulai menipis? Ya, selamat pagi Enboni dan pemirsa TV One di seluruh Indonesia. Ya, saya kabarkan bahwa kabut asap di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, hingga kini masih tebal. Akibat kabut asap ini, pengguna jalan kaki maupun kendaraan roda 2 untuk beraktivitas di pagi hari hingga malam hari sangat terganggu. Kabut asap ini penyuplai yang paling banyak sudah diperkirakan dari Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Oki, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Palembang diselimuti kabut asap ini tergantung dari bertiupnya angin. Bila angin bertiup ke Kota Palembang, kabut asap tebal dan pekat. Dari akibat kabut asap ini, lebih kurang 40.000 jiwa masyarakat Sumatera Selatan terkena ispa. Khususnya di Kota Palembang, lebih kurang 4.000 warga Kota Palembang terkena ispa. Bahkan di beberapa rumah sakit pun sudah banyak menerima warga sakit mata akibat dari tebalnya kabut asap saat berkendara maupun berjalan kaki. Ya, Emboni. Baik Syamsul, bisa Anda petakan titik mana yang paling banyak mengalami kebakaran hingga saat ini? Wilayah mana saja, Syamsul? Ya, hingga kini wilayah titik-titik yang masih terbakar Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan beberapa wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Namun kebakaran ini sudah ditanggulangi secepat mungkin dari Polda Sumatera Selatan, TNI, dan Lanut berpartisipasi Manggala Agni, BPBD, berjibaku untuk mematikan api. Bahkan Polda sendiri beberapa kali sudah mengirim anggota baik TNI, Polri untuk mematikan titik-titik api yang masih terjadi di Sumatera Selatan. Baik. Dengan minimnya air dan sulitnya akses menuju lokasi dan kencangnya angin membuat api cepat membesar. Ya, Emboni. Baik, Syamsul, kami ingin tahu bagaimana dampaknya ke aktivitas warga dan juga pelayanan publik, termasuk penerbangan. Apakah ada mengganggu juga? Ya, kalau untuk pelayanan publik pemerintah sendiri hingga kini masih belum terganggu. Namun untuk aktivitas masyarakat di Kota Palembang sudah sangat mengganggu. Karena pejalan kaki maupun
pengendara roda 2 setiap hari menghirup udara yang kurang bagus, dikatakan tidak sehat. Untuk penerbangan sendiri hingga kini belum ada kendala, masih normal seperti biasa. Namun Bandara Sultan Mahmud Badarudin II wilayahnya diselimuti kabut asap dan debu dari kebakaran lahan. Baik, untuk sekolah-sekolah apakah masih diliburkan, Samsul? Ya, kalau untuk sekolah edaran dari pemerintah Kota Palembang, anak-anak dari PAUD hingga SMP diliburkan belajar daring di rumah. Bahkan untuk dari tim kesehatan Sumatera Selatan, bagi warga yang beraktivitas di luar rumah dihindari bila tidak perlu sama sekali. Untuk pelajar sekolah, sampai kapan belum tahu di waktunya untuk belajar tatap muka. Ya, Emboni. Baik, Samsul, dengan situasi seperti ini sudah sejak bulan September, asap kabut masih menyelimuti Sumatera Selatan. Apakah statusnya ini sudah naik ke tanggap darurat? Jadi bilang tanggap darurat, Emboni, ini tergantung di angkanya. Kemarin 3 hari yang lalu di angka 300 yang terbilang sangat rawan. Namun turun lagi di angka 216. Bahkan untuk hari ini diperkirakan di angka 200. Belum terbilang rawan. Namun asap ini sangat tidak sehat untuk aktivitas warga Kota Palembang di luar rumah. Ya, Emboni. Baik, terima kasih Syamsul Rizal mengabarkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita harapkan kebakaran hutan dan lahan di sana cepat teratasi, begitu juga dengan kabut asap tebal di sana.